kesuksesan, ketenaran, untuk diingat selamanya. Pengetahuan melebihi siapapun. Dan jangan lupa, uang. Itu yang ditawarkan. Tapi pertanyaannya, untuk mencapai itu semua, maukah kau menjual jiwamu kepada iblis? Sejauh legenda tentang iblis, setan, Lucifer, atau apapun penggunaan namanya, dia selalu ada kaitannya dengan musik. Dari pendapat mengenai sebelum menjadi iblis, dia merupakan pemimpin paduan suara di surga, sampai pada duel musik antara iblis dan manusia. Sepertinya iblis sangat menyukai musik. Tapi ada satu legenda, cerita zaman lampau yang mengaung dari generasi ke generasi. Sebuah kisah tentang perjanjian dengan iblis. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I mean, I made a bargain with it, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And in this earth, and then in the world we can't see. Itu adalah salah satu cuplikan wawancara dengan Bob Dylan, penyanyi folk, penulis lagu, dan pemenang Nobel Sastra. Satu-satunya musisi yang sampai ke titik itu. Pasti yang dimaksud Dylan tadi adalah itu, iblis. Tapi perihal perjanjian dengan setan ini, jauh ke belakang. Mitologinya sudah ada dan mulai terkenal di tahun 1500-an. Satu cerita yang pertama paling terkenal yaitu Johann Faust. Faust merupakan magician dan alkemis asli Jerman yang konon membuat perjanjian dengan iblis yang bernama Mephistopheles. Dia menukar jiwanya dengan bakat. 100 tahun kemudian, legenda tentang perjanjian dengan iblis mulai merambah musik. Salah satunya adalah Giuseppe Tartini. Tahun 1713, si iblis muncul dalam mimpi Tartini dan membuat perjanjian untuk menukar jiwanya. Di mimpi itu, Tartini memberikan biolanya. Kemudian disetem oleh si iblis dan memainkan simfoni terindah yang pernah Tartini dengar. Saat dia bangun, dia langsung mencoba membuat kembali simfoni yang didengar dan menghasilkan suatu karya violin sonata in G, atau yang lebih dikenal dengan The Devil Trill Sonata. Sonata ini sukses, tapi menurut Tartini, itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang dia dengarkan di mimpi. Ketertarikan iblis kepada biola tidak berhenti di situ. Ada violinis lain yang sangat terkenal, dan rumor yang beredar, dia juga telah menjual jiwanya ke iblis. Bagi banyak orang, dia adalah pemain biola terbaik yang pernah hidup, Niccolò Paganini. Dia sangat virtuoso, sangat hebat dalam instrumennya. Umur 7 tahun sudah mulai mengaransemen musik, dan umur 12 tahun mulai tampil. Saking jagonya dia bermain biola, orang-orang mulai mencurigai apakah betul Paganini telah membuat perjanjian dengan iblis. Dan kemampuan bermain biolanya datang dari pengaruh gelap. Dengan wajah yang pucat, tirus, dan badan yang kurus menambah kesan terhadap pandangan orang mengenai perjanjian dengan iblis. Ada yang sebelum masuk ke konsernya harus membuat tanda salib dulu. Ada yang melihat Paganini tetap beraksi tanpa celah meski beberapa sedannya sudah putus dengan gaya dan gerakan-gerakannya. Bahkan orang di konsernya di Vienna pernah bilang dia melihat iblis mengikuti Paganini saat bermain. Dia seperti rockstar di zaman itu. Paganini meninggal di usia 54 tahun. Dan sebelum meninggal, dia menolak pastor yang ingin mendoakannya. Menambah kesan bahwa dia ada dalam suatu perjanjian gelap. Dan jiwanya bukan miliknya lagi.
Setelah 100 tahun kemudian, legenda tentang iblis yang berkeliaran dengan maksud membuat perjanjian dengan manusia demi jiwa terus berlanjut. Tahun 1920 dan 1930-an, ada dua musisi Delta Blues yang sangat diasosiasikan dengan iblis. Pertama, Tommy Johnson. Kisahnya, suatu malam Tommy pergi ke salah satu perempatan yang disebut Crossroad. Sebelum tengah malam, saat Tommy memainkan gitarnya, datanglah laki-laki hitam besar, mengambil gitarnya dan menyetemnya. Setelah itu permainan gitar Tommy berubah. Yang kedua adalah Robert Johnson. Adalah pria yang legendanya paling terkenal jika membahas tentang perjanjian dengan iblis. Seorang musisi, penyanyi, dan gitaris yang sangat luar biasa dalam bermain gitar. Dan dampak dari musiknya sangat berpengaruh terhadap perkembangan musik sampai saat ini. Robert muda mulai bermain gitar, tapi sepertinya bakatnya tidak di situ. Mengutip seorang gitaris blues yang seera dengan Robert Johnson, suara permainannya tidak enak didengar, membuat orang lain jadi marah, dan orang bilang untuk menjauhkan gitar dari Johnson. Suatu waktu Robert Johnson meninggalkan tempat tinggalnya, Robinsonville, dan saat dia kembali, semua berubah. Skill gitarnya menjadi luar biasa. Dia memainkan nada-nada di neck gitar tanpa celah, bersamaan dengan ritme petikan yang tepat. Bahkan katanya, Keith Richards dari Rolling Stone, waktu pertama kali mendengar permainan Robert Johnson, dia seakan mendengarkan dua orang yang sedang bermain gitar secara bersamaan. Rumor mulai menyebar. Seperti Tommy Johnson pendahulunya, Robert juga katanya telah pergi ke Crossroad itu, menunggu si iblis saat tengah malam, dan membuat perjanjian untuk menukar jiwanya dengan kemampuan, ketenaran, dan semuanya. Bahkan jika kita mendengarkan musik dari Robert Johnson, sepertinya dia tidak ingin menutup-nutupinya. Di atas kemampuan bermain gitarnya yang luar biasa, lagunya mengandung lirik yang berkaitan dengan dirinya yang selalu dikejar-kejar oleh iblis, dan juga hubungannya dengan iblis. Misalnya, Hellhound on My Trail, dan lagu Me and the Devil Blues. 16 Agustus 1939, akhirnya iblis betul-betul datang menagih jiwanya. Johnson meninggal diracun di usia yang masih 27 tahun. Setelah itu cerita tentang musik dan perjanjian dengan iblis terus menyebar, dengan banyak musisi yang diduga telah melakukan perjanjian itu. Apalagi di era rock dan metal yang berkembang pesat, asosiasi musisi dan iblis sangat dikaitkan. Tapi era sekarang, kita belum mendengar lagi kisah tentang perjanjian gelap ini. Pertanyaan besarnya, untuk segala hal yang bisa diberikannya, maukah kau menjual jiwamu kepada iblis?